Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Priadani dengan nomor induk mahasiswa 190 103 191 Nama saya Andel Stianto, NIM 1901031178 dengan kelas TI 19B1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek statistik, yaitu website forecasting data penjualan di CV Samudra Indonesia. Oke, langsung saja. Pertama-tama terdapat halaman login. Di sini kita bisa memasukkan untuk username dan passwordnya, yaitu admin, juga passwordnya admin juga. Kita login. Nah, di sini adalah tampilan utamanya, tampilan berandanya. Untuk melihat data penjualan, kita bisa klik di sini di data penjualan ataupun langsung di tombol lihat data ini. Oke, langsung saja kita klik data penjualan. Oke, di data penjualan ini kita bisa melihat data penjualan dari bulan ke bulan. Jadi ini ada data Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data. Jadi misalkan ini sampai Mei, kita tambahkan data lain. Misalkan bulan Juni tahunnya 2021, kita tambahkan jumlah penjualannya, misalkan 300. Lalu kita simpan. Nah, di sini akan muncul Juni 2021, data aktualnya yaitu 300. Nah, untuk edit ini kita bisa mengedit jumlah ataupun bulannya. Jadi misalkan ini kita edit. Nah, misalkan mau kita edit jadi 400. Lalu kita klik update, maka data yang sebelumnya 300 akan berubah menjadi 400. Dan juga di sini ada tombol hapus untuk menghapus data yang ingin dihapus, yaitu kali ini kita akan menghapus data Juni 2021. Jadi kita bisa hapus. Oke, lalu akan hilang datanya. Selanjutnya ada data admin. Pada data admin ini kita bisa melihat username dan password untuk login ke web ini, yaitu misalkan di sini ada admin, passwordnya adalah admin, nanti ada gini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan ke admin baru, yaitu misalkan ada pegawai baru, kita bisa tambahkan datanya di sini untuk dia login ke websitenya. Misalkan di sini kita tambahkan Anto, passwordnya 1 sampai 4. Kita simpan. Di sini ada Anto, sudah tertambahkan. Lalu kita juga bisa mengeditnya. Misalkan ini Antonya kita edit, namanya kita ubah, misalkan jadi Anto. Kita update. Oke, lalu datanya akan berubah menjadi Wanto dengan password 1234. Di sini kita juga bisa menghapus datanya dengan klik hapus. Seperti ini. Maka data yang kita hapus tadi akan hilang. Selanjutnya kita akan mereview
sedikit untuk sintaknya. Yang pertama ada koneksi. Koneksi.php ini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan antara websitenya dengan database. Yang kita pakai kali ini adalah MySQL dengan untuk membukanya kita menggunakan PHP MyAdmin dan SAM. Lalu ini login ini untuk menampilkan laman login dan juga proses login. Jadi proses loginnya seperti ini. Setelah login kita akan diarahkan ke indeks. Nah, di indeks ini ada berbagai menu tadi. Lalu kita bisa mengklik data penjualan. Nah, data penjualan, formnya tadi dan juga tampilannya tadi dari data.php ini. Nah, ini berisikan sintak untuk data penjualan seperti ini. Lalu untuk data underscore admin ini adalah untuk menampilkan data admin tadi, data admin, data nama dan juga password di admin yang bisa login. Lalu di sini juga ada edit.php. Di sini untuk mengedit data penjualan, jadi misalkan tadi kita ingin mengedit jumlahnya ataupun nama bulannya, kita untuk prosesnya itu berada di file. Edit admin sama untuk mengedit juga, tapi ini adalah edit untuk laman admin. Jadi misalkan tadi kan ada saya praktekkan untuk edit admin, nah prosesnya itu ada di sini. Jadi untuk mengubah username ataupun password dari admin yang sudah tersimpan. Hapus, ini untuk menghapus data penjualan, hapus.php. Lalu hapus underscore admin ini untuk menghapus data admin, misalkan admin Anto tadi kita mau hapus, itu prosesnya ada di file ini, dihapus underscore admin.php. Lalu di sini ada tambah admin ini untuk menambahkan admin tadi. Jadi misalkan tadi kan mau menambahkan admin Anto, itu file yang dipakai adalah ini. Dan juga ada tambah ini untuk menambahkan data penjualan tiap bulannya di sampel itu. Ini seperti yang sudah dipraktekkan tadi. Lalu di sini ada logout untuk keluar dari akun kita. Jadi misalkan sudah selesai, kita mau logout, itu prosesnya ada di file ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, Kiki Bradani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk yang selanjutnya adalah inti dari project, yaitu forecasting. Pada forecasting ini ditampilkan beberapa data, yakni data aktual yang diambil dari data penjualan. Lalu ada data hasil olahan, yakni data perkiraan, error, absolute error kuadrat, dan absolute error persen. Di sini juga ada perhitungan untuk MAP, MAD, dan MSD, dan juga kita bisa mengganti nilai alpha yang kita akan gunakan. Turun ke bawah, di sini ada grafik peramalan.
Sebagai contoh ini ada 1764 dan untuk data perkiraannya 938. Kita cek hasilnya sama. Kemudian untuk Maret ini 848. Kemudian untuk data perkiraannya 1027. Ini sama. Dan untuk pada data ini perkiraan untuk bulan berikutnya dengan alfa 0,1 adalah 910,583. Hasilnya sama. Dan untuk MAP nya 58,5 sekian, MAD 411, sekian, dan MSD 244491, sekian. Dalam pembuatan project ini referensi kami adalah software Minitab, yakni yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga untuk hasilnya kita buat semirip mungkin agar hasilnya mirip dengan software Minitab. Untuk pengujian kita langsung masukkan saja datanya, apakah nilai dari project yang sudah kita buat hasilnya sama dengan Minitab. Di sini sudah ada data. Kita lakukan peramalan menggunakan metode single exponential smoothing. Oh ya, sebelumnya untuk project yang kami buat ini menggunakan metode single exponential smoothing. Kita masukkan alfanya 0,2, lalu number of forecast-nya 1. Kita oke. Di sini muncul untuk peramalan bulan berikutnya adalah 845. Kita coba menggunakan alfa 0,2, 845,661, 845,661, hasilnya sama. Dan untuk peramalannya yang pertama itu ada 938. Kita cek 938 lalu 1103. Sama. Kemudian ini 1099 sama, dan 1049 sama, dan kemudian ini 961 hasilnya sama. Dan untuk MAP, MAD dan MSD nya kita cek. Untuk MAP 60, ini 60,283. Di sini ada komanya karena yang di software Minitab ini sudah dibulatkan. Dan untuk MAD-nya 423, selisih dikit karena pembulatan tadi. Dan untuk MSD-nya 254875, 254875 sama. Untuk selanjutnya kita coba menggunakan alfa 0,1, apakah hasilnya sama? Ini sudah kita lakukan ganti menjadi 0,1. Kita tes ulang. Untuk forecast-nya 910, ini sama. Kemudian untuk peramalan bulan Januari 938 sama. Kemudian untuk acak, untuk yang ini 969, kita cek 969 sama. Dan untuk MAP, MAD dan MSD, MAP 59 sama karena tadi ada pembulatan. Kemudian 411 sama, dan ini 244492, 244492. Ini mirip, selisih sedikit karena di Minitab ada pembulatan. Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan dapat dilihat bahwa software atau project yang kami buat, data yang dihasilkan sudah mirip dengan data yang dihasilkan dengan software Minitab. Selanjutnya adalah untuk alur program. Untuk alur program di sini ada beberapa query untuk menampilkan data, semua data yang ada pada tabel penjualan. Kemudian untuk menampilkan alpha,
Ini untuk mengganti alpha tadi, kemudian untuk menjumlahkan data aktual. Data aktual nanti di sini kita gunakan untuk menentukan nilai forecast pertama. Sebelumnya dalam pembuatan project ini, untuk menentukan nilai pertama dalam forecast, setelah saya browsing ada beberapa cara. Karena kita menggunakan software Minitab, maka jadi yang kita gunakan adalah Minitab. Di Minitab itu nilai forecast yang pertama menggunakan rumus jumlah data aktual dibagi jumlah data yang ada. Lanjut, di sini ada sintak untuk mengganti nilai alpha. Lalu turun ke bawah. Di sini ada form yang kita gunakan untuk menampilkan bagian ini nilai alpha saat ini dan untuk form ganti alpha. Jika nanti disumin akan dibawa ke sintak yang atas tadi, kemudian diproses dan diupdate, ditampilkan lagi ke form yang di sini. Oh ya, di sini juga ada sebuah perintah untuk memanggil alpha pada tabel yang ada. Di sini nilai id alpha ditampung pada variabel id alpha dan nilai alpha ditampung pada variabel n alpha. Dan turun ke bawah, di sini ada sintak untuk menampilkan data tabel yang ada beserta cara atau proses yang digunakan untuk mencari data perkiraan, error, absolute error kuadrat, dan absolute error persen. Di sini ada beberapa variabel. Untuk result query yang ini digunakan untuk menjumlahkan data aktual. Lalu ada di perkiraan, nanti untuk mengisi data perkiraan pada bulan-bulan, data perkiraan pada masing-masing bulan. Scon ini kita gunakan untuk menghitung jumlah data yang ada. Lalu slope ini nanti kita gunakan untuk menjalankan sintak perkiraan untuk bulan berikutnya ini, dan juga MAP, MAD, dan MSD. Lanjut, di sini ada sintak untuk menentukan data perkiraan pertama. Data perkiraan pertama di sini kita ambil dari hasil data aktual. Data aktual ini, yang ini variabelnya, lalu dibagi skon, lalu ditampung pada data perkiraan. Kemudian data perkiraan yang pertama ini kita panggil melalui sintak dan untuk mengisi data perkiraan yang pertama pada bulan Januari. Dan untuk bulan selanjutnya ini menggunakan data perkiraan yang atasnya ini. Jadi sudah bisa menggunakan rumus seperti yang ada pada Minitab. Array perkiraan itu untuk menampung masing-masing data perkiraan. Data perkiraan 938 hingga 969 pada masing-masing bulan ini akan ditampung dalam bentuk array. Kemudian ini ada rumus error. Rumus error yang ini rumusnya adalah dengan data aktual dikurangi data perkiraan. SRO2 ini menampung nilai data perkiraan pada masing-masing bulan yang akan di looping terus-menerus hingga semua data ditampilkan. Lalu di sini ada absolute error. Absolute error ini digunakan untuk mengkonversi bilangan agar semuanya menjadi positif. Misalnya ini ada min 179 akan diubah menjadi bilangan positif. Lalu yang selanjutnya adalah absolute error kuadrat. Yang ini rumusnya adalah tinggal dikuadratkan saja yang absolute error tadi. Kemudian di sini juga ada variabel untuk menampung jumlah dari absolute error. Lalu ada absolute error persen. Yang di sini rumusnya adalah absolute SRO ini adalah data aktual, kemudian dikurangi data perkiraan pada masing-masing bulan, kemudian dibagi dengan
data aktual kemudian dikali dengan 100, nanti akan dihasilkan data, kemudian data tersebut juga akan ditampung lagi, dijumlahkan semuanya ke dalam variabel sum absolute error percent. Dan untuk intinya ini adalah rumus single exponential smoothing. Rumus single exponential smoothing ini kita gunakan untuk yang ini, untuk menampilkan data perkiraan pada masing-masing bulan ini, Februari, Maret, April, Mei. Untuk yang Januari menggunakan yang pertama tadi, jumlah data aktual dibagi data yang ada. Kemudian untuk yang ini ada di bawahnya sintak yang berbeda lagi. Jika semua data sudah ditampilkan, maka perkiraan untuk bulan berikutnya ini serta MAP, MAD, dan MSD akan dieksekusi. Yang pertama, data aktual ini diisi dengan data aktual yang terakhir, karena ini perulangan sudah selesai sehingga otomatis nilai dari data aktual terisi 383, dan untuk perkiraan ini diisi dengan 969. Lalu semuanya akan dilakukan peramalan untuk bulan berikutnya. Yang ini rumusnya juga sama seperti yang di atas tadi, hanya di sini kita beri nama variabel yang berbeda agar lebih mudah untuk memanggil variabelnya masing-masing. Lanjut ke bawah, di sini ada rumus untuk mencari MAP. Rumus MAP itu adalah rata-rata absolute error percent. Yang untuk di sini ada sum absolute error percent yang kita ambil dari sini tadi, kemudian dibagi skon atau jumlah data. Dan untuk rumus rata-rata absolute error atau MAD ini adalah sama, yakni rata-rata absolute error dibagi dengan jumlah data. Dan untuk MSD itu absolute error kuadrat jumlahnya dibagi jumlah data yang ada. Ini ditampil pada masing-masing variabel dan dipanggil pada sintak di bawahnya ini. Selanjutnya adalah grafik yang ini. Di sini langsung ke data yang pertama. Data yang pertama ini diisi dengan data aktual. Di sini dilakukan perulangan untuk memanggil semua data aktual yang ada, mulai dari bulan Januari hingga Mei. Lalu yang data kedua itu data perkiraan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, data perkiraan di sini kita tampung pada variabel array. Jadi di sini kita tinggal memanggil semuanya. Ini kita panggil menggunakan perulangan for each. Dan untuk grafik yang bulan selanjutnya ini, bulan berikutnya, kita ambil dari rumus setelah perulangan tadi selesai dari sini. Nanti akan dipanggil di sini dan hasilnya adalah grafik berikut. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami dan penjabaran tentang hasil project yang sudah kami buat. Apabila ada kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.